Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Marif dari kelas 3D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 penyakit atau gangguan reproduksi pada ternak sapi. Pada kesempatan kali ini saya agak sulit untuk mendekati ternak dikarenakan ternak agak liar ketika bertemu orang baru. Jadi saya hanya menjelaskan dari jauh atau menjaga jarak dengan ternak. Yang pertama yaitu hipofungsi ovarium, merupakan suatu keadaan di mana ovariumnya tidak mengalami pertumbuhan folikel dan korpus luteum, serta dengan permukaan yang lebih licin sehingga daya kerjanya menurun dari normalnya. Hal ini dialami oleh sapi-sapi darah dan sapi-sapi dewasa setelah partus atau setelah diinseminasi, tetapi tidak terjadinya konsepsi. Akibatnya tidak muncul birahi karena folikel tidak berkembang setelah gagalnya kelenjar hipofisa anterior mensekresikan hormon FSH dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan dan pembentukan folikel di ovarium. Secara klinis yang dapat dilihat dari sapi yang menderita penyakit hipofungsi ovarium ini adalah tidak adanya tanda-tanda birahi atau gejala birahi karena rendahnya kesadaran akan nutrisi ternak serta lamanya masa laktasi dan pemeliharaan pedet. Kemudian penanganan yang dapat dilakukan untuk penyakit ini biasanya dengan menggunakan prevat hormon dan vitamin. Pemberian estrogen dalam kadar yang rendah dapat menyebabkan peningkatan output FSH dan perkembangan folikel. Pemberian progestrogen akan memberikan umpan balik negatif yang akan menghambat pengeluaran hormon gonadotropin untuk sementara waktu, sehingga pada pengaruh progestrogennya hilang dalam 1 sampai 2 hari, maka hipofisa anterior memproduksi lebih banyak gonadotropin sehingga menggertakkan ovarium dan mengakibatkan terjadinya pembentukan pertumbuhan dan pematangan folikel. Gejala birahi dan ovulasi yang timbul merupakan tanda-tanda ovarium berfungsi dan bekerja secara baik atau normal. Yang kedua yaitu penyakit atau gangguan endometritis, merupakan gangguan reproduksi di mana lesi primer atau kondisinya berkembang secara cepat sehingga terjadinya peradangan uterus yang lebih berat. Penyebabnya yaitu endometritis adalah mikroba yang masuk akibat perlakuan IB dan perawatan yang tidak benar. Gejala yang muncul diawali dengan keluarnya leleran yang berbau busuk dan sapi tidak menunjukkan estrus. Terapi yang dapat digunakan tergantung dari tingkat keparahan atau agen penyebab infeksi. Penyakit atau gangguan reproduksi yang terakhir yaitu piometra. Piometra merupakan gangguan reproduksi di mana terjadinya penimbunan nanah pada uterus akibat terjadinya endometritis kronis. Piometra dapat terjadi pada semua jenis hewan di mana ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat permanen. Penyakit piometra ini secara umum dibagi 2, yaitu pertama piometra terbuka dan tertutup. Piometra terbuka mudah untuk diagnosa secara klinis karena terlihat ada nanah yang keluar dari uterus melalui vulva. Yang kedua, sedangkan piometra tertutup sulit diagnosa karena hanya terlihat pembengkakan pada vulva dan ternak terlihat lebih kesakitan daripada hewan yang piometranya terbuka. Sedangkan gejala klinis yang dapat dilihat
dilihat yaitu pertama tidak munculnya birahi dalam waktu yang lama, kedua siklus birahi hilang, ketiga adanya nanah di bagian uterus, yang keempat adanya leleran yang dapat dilihat di sekitar ekor dan vulva. Penanganan yang dapat dilakukan dari penyakit pyometra ini adalah dengan melakukan pijatan uterus melalui dinding retrum dengan regenerasi corpus luteum, terapi hormon dan pemberian oksitosin. Penyakit atau gangguan reproduksi yang terakhir yaitu pyometra. Pyometra merupakan gangguan reproduksi di mana terjadinya penimbunan nanah pada uterus akibat terjadinya endometritis kronis. Pyometra dapat terjadi pada semua jenis hewan, di mana ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat permanen. Penyakit pyometra ini secara umum dibagi dua, yaitu pertama pyometra terbuka dan tertutup. Pyometra terbuka mudah untuk diagnosa secara klinis karena terlihat ada nanah yang keluar dari uterus melalui vulva. Yang kedua, sedangkan pyometra tertutup sulit diagnosa karena hanya terlihat pembengkakan pada vulva dan ternak terlihat lebih kesakitan daripada hewan yang pyometranya terbuka. Sedangkan gejala klinis yang dapat dilihat yaitu pertama tidak munculnya birahi dalam waktu yang lama, kedua siklus birahi hilang, ketiga adanya nanah di bagian uterus, yang keempat adanya jam kan bisa jadi lanjut. Iya. Iya juga. Oh, iya. Dan adanya leleran yang dapat dilihat di sekitar ekor dan vulva. Penanganan yang dapat dilakukan dari penyakit pyometra ini adalah dengan melakukan pijatan uterus melalui dinding retrum dengan regenerasi corpus luteum, terapi hormon dan pemberian oksitosin. Itulah penjelasan singkat saya tentang 3 penyakit atau 3 gangguan reproduksi pada ternak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.